Sebelum videonya dimulai, ingat ya, video ini hanya untuk keperluan edukasi saja, bukan untuk self-diagnose. Jadi jangan gunakan video ini untuk self-diagnose ya teman-teman. Selamat menonton, terima kasih. Sebelum kita masuk ke topik utama tentang gangguan tidur akibat ritme sirkadian, penting untuk kita pahami dulu apa sih sebenarnya ritme sirkadian itu. Ritme sirkadian adalah jam biologis alami tubuh yang bekerja selama 24 jam untuk mengatur berbagai fungsi penting seperti kapan kita merasa ngantuk, lapar, hingga perubahan suhu tubuh. Pusat kontrol ritme ini terletak di nukleus suprachiasmatic atau SCN di otak yang bertindak sebagai jam utama yang dapat membaca sinyal cahaya dari lingkungan. Ketika mata menangkap cahaya, misalnya cahaya matahari di pagi hari, otak akan memberi sinyal bahwa ini waktunya bangun dan beraktivitas. Sebaliknya, saat kondisi gelap di malam hari, tubuh akan mulai memproduksi hormon melatonin yang membuat kita merasa mengantuk. Selain SCN di otak, organ-organ tubuh lain juga memiliki jam biologis sendiri yang bekerja secara sinkron untuk menjaga ritme tubuh tetap teratur. Namun, ketika ritme ini terganggu karena berbagai faktor seperti begadang, kerja shift malam, atau paparan cahaya buatan berlebihan, akan muncul berbagai masalah tidur dan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu kualitas hidup secara keseluruhan. Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders adalah gangguan tidur yang terjadi karena ketidaksesuaian antara jam biologis tubuh dengan waktu tidur bangun yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berbeda dengan insomnia biasa, karena masalahnya terletak pada ketidaksinkronan antara jam internal tubuh dengan jam lingkungan eksternal. Seseorang dengan Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders mungkin merasa segar dan aktif di malam hari, namun kesulitan bangun pagi untuk bekerja atau sekolah, atau sebaliknya, mengantuk terlalu awal dan bangun terlalu pagi. Gangguan ini bukan sekedar masalah tidur biasa, melainkan dapat mengganggu kesehatan fisik, mental, sosial, bahkan prestasi belajar dan kerja seseorang. Gejala yang sering muncul meliputi kesulitan tidur di waktu yang seharusnya, terbangun terlalu awal atau terlalu larut, mengantuk berlebihan di siang hari, dan kesulitan konsentrasi yang berdampak pada penurunan produktivitas. Untuk mendiagnosis Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders, dokter biasanya akan melihat riwayat tidur melalui catatan tidur atau sleep diary menggunakan alat seperti scintigraphy untuk memantau pola aktivitas dan kadang melakukan pemeriksaan kadar hormon melatonin di malam hari untuk menentukan kondisi jam biologis pasien. My name is Mindy. I am totally blind and have been since birth. So I've been living with this thing for an awfully long time. When I was younger, I was able to see a little bit. I could see light coming from a window. I could see shadows. When I crossed the street, I could see the white lines on the street. So I had a certain amount of vision, and little by little it decreased. When I lost all of my vision, I suddenly found that I was having a hard time with sleeping. I could sleep for 2 weeks at a time, every night, all night, wonderful. And then for the next 3 or 4 weeks, I was awake for various periods of the night, different times, and it would go in cycles. So maybe one night I would sleep at midnight and I would sleep until 2 in the morning. Then I would wake up and maybe I would fall asleep again at 6 and maybe I would wake up at 8. Or another night I might attempt to go to sleep at the same time, but find myself actually falling asleep 2 hours later, waking up 4 hours later, and not ever getting back to sleep. When it became 2 o'clock in the afternoon, 3 o'clock, 4 o'clock in the afternoon, that I would absolutely need to take a nap, no chance that I could do anything about it,
that's when I had to stop working. And that was really traumatic for me because I had a job that I loved, and the last thing I really wanted to do was stop working. And so it went downhill from there. As time went on, I began to hear about the circadian body rhythms from friends. And so as soon as I had a computer, I began finding search engines and looking for information about the circadian body rhythms. When I finally got the diagnosis that I had non-24-hour sleep-wake disorder, I couldn't have been happier. I felt lighter. I felt as though tons of bricks had been lifted off my shoulders, and I was just free, and I just felt so much better. And I came home from the doctor feeling as though someone had finally heard me, because there's nothing more frustrating than somebody essentially saying, don't worry your pretty head about it, because it keeps you from doing all the things you want to do. Many concerts that I do not go to, because if I fall asleep, I'll be so unhappy and embarrassed. Lectures, forget lectures. If it's something, no matter how interested I am, I'm not going to go unless I'm in a good phase. If I'm in a good sleep phase, then okay, fine. But that's the way this non-24-hour sleep-wake disorder is, and it is a bear. I don't wish it on my worst enemy. I'm semi-retired at this point. I have several part-time positions. I work with senior citizens who are losing vision on acceptance of their vision loss, and I help to give them some ideas about how to cope. One thing I have learned about coping with non-24 is that I have to be aware of my body. I always have to know how I'm doing in a given day, because if I'm aware, then I can plan accordingly, and I can know that I'm going to get a certain amount done before 3 or 4 o'clock, because I know that lately that's the time I'm going to fall asleep. I would say to anybody who might be suffering from non-24-hour sleep-wake disorder that it's real important to continue to talk about it. The thing we most want to do is not tell anybody, but that isn't helping us. We've got to tell people. We must let people know how important it is by talking about it and not being embarrassed, but saying, here's the situation, I need to find a cure. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis circadian rhythm sleep-wake disorders. Dalam klasifikasi medis seperti ICSD-3, circadian rhythm sleep-wake disorders dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu gangguan intrinsik yang berasal dari dalam tubuh karena jam biologisnya sendiri yang bermasalah, dan gangguan intrinsik yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan luar seperti perubahan zona waktu atau jadwal kerja. Jenis yang pertama ada delayed sleep-wake phase disorder. Jenis ini merupakan jenis yang paling sering terjadi, terutama pada remaja dan dewasa muda. Penderita delayed sleep-wake phase disorder tidur dan bangun lebih lambat dari waktu yang dianggap normal. Misalnya baru bisa tidur saat jam 2-3 pagi dan kesulitan bangun pagi. Namun, saat jadwalnya bebas seperti di akhir pekan, pola tidur mereka bisa normal. Penelitian menunjukkan sekitar 1% populasi dewasa dan hingga 16% remaja dapat mengalami kondisi ini. Lalu yang kedua ada advanced sleep-wake phase disorder. Jenis ini merupakan kebalikan dari delayed sleep-wake phase disorder, di mana penderitanya justru mengantuk dan tidur terlalu cepat seperti pada jam 7 sampai jam 8 malam, lalu bangun pada jam 3 pagi. Gangguan ini lebih umum pada orang tua dan biasanya mengganggu kehidupan sosial atau pekerjaan malam hari. Advanced sleep-wake phase disorder sering disebabkan oleh faktor genetik seperti mutasi pada gen PR2 atau clock. Lalu jenis yang ketiga ada non-24-hour sleep-wake rhythm disorder. Jenis ini terjadi ketika jam biologis tubuh tidak dapat disinkronkan dengan siklus 24 jam sehari, sehingga waktu tidur dan bangun terus bergeser setiap harinya. Contohnya,
Hari ini tidur jam 11 malam, besok tidur jam 12 malam, lalu besoknya lagi tidur jam 1 pagi, dan seterusnya. Gangguan ini paling sering dialami oleh orang tunanetra total karena mereka tidak dapat melihat sinyal cahaya untuk mengatur jam biologisnya. Kemudian ada irregular sleep-wake rhythm disorder yang ditandai dengan tidak adanya pola tidur yang teratur, di mana penderita bisa tidur sebentar-sebentar sepanjang hari dan malam hari tanpa memiliki satu waktu tidur yang utama. Kondisi ini umum terjadi pada orang dengan gangguan neurologis, demensia, dan autisme, dan juga sangat mengganggu karena penderitanya bisa mengantuk kapan saja. Selanjutnya ada jet lag disorder. Jet lag disorder terjadi ketika seseorang berpergian jauh melintasi zona waktu, misalnya dari Jakarta ke Eropa atau Amerika. Tubuh masih berada di waktu asal padahal lingkungan sudah berubah. Akibatnya timbul kesulitan tidur malam, bangun terlalu pagi, atau merasa ngantuk berat di siang hari. Yang terakhir ada shift work disorder. Shift work disorder dialami oleh orang yang bekerja malam atau dengan jadwal kerja yang berganti-ganti. Karena ritme tidurnya terus berubah-ubah, tubuh menjadi bingung untuk menentukan kapan harus tidur dan kapan harus aktif, yang dapat menimbulkan insomnia, kelelahan kronis, hingga peningkatan risiko penyakit jantung dan metabolik. Penyebab dan faktor risiko. Penyebab circadian rhythm sleep-wake disorder sangat bervariasi tergantung jenisnya, namun secara umum melibatkan faktor genetik, biologis, dan juga lingkungan yang saling berinteraksi. Delayed sleep-wake phase disorder misalnya, timbul akibat perbedaan fase biologis internal yang melambat dibanding jadwal eksternal, ditambah faktor genetik seperti mutasi gen CRY1 yang memperpanjang periode sirkadian. Gaya hidup modern dengan paparan cahaya buatan di malam hari dan kurangnya cahaya pagi juga memperparah kondisi ini. Advanced sleep-wake phase disorder sebaliknya, terutama bersifat genetik dengan mutasi pada gen-gen jam sirkadian seperti PR2, CKI, dan CRY2 yang memperpendek periode sirkadian. Kondisi ini lebih sering muncul pada wanita karena secara rata-rata wanita memiliki periode sirkadian yang lebih pendek, dan gejala semakin parah pada usia lanjut karena fase tidur cenderung maju sebagai perubahan normal penuaan. Non-24 hour sleep-wake rhythm disorder terutama terjadi pada individu buta total yang kehilangan entertainment cahaya sehingga ritme sirkadian internal mengikuti periode bawaan yang sering lebih panjang dari 24 jam. Irregular sleep-wake rhythm disorder umumnya terjadi karena kerusakan atau disorganisasi pada pusat jam biologis di otak, terutama pada lansia dengan demensia, cedera otak traumatis, atau kondisi neurologis lainnya. Kurangnya paparan cahaya terang siang dan jadwal kegiatan yang tidak terstruktur semakin melemahkan sinyal waktu harian, membuat pola tidur dan bangun menjadi acak. Shift work disorder timbul karena kerja bergilir, terutama malam, yang mengharuskan seseorang terjaga saat periode sirkadian normalnya untuk tidur. Hal ini menciptakan misalignment mendasar antara ritme sirkadian dan jadwal bangun tidur. Para pekerja malam harus aktif di saat tubuh secara alami mengantuk dan tidur di siang hari saat tubuh ingin bangun. Kondisi ini menyebabkan tidur kurang berkualitas dan kuantitasnya pun kurang. Selain itu, paparan cahaya terang di malam hari seperti pencahayaan pabrik dan minimnya cahaya alami pada siang hari memperburuk ketidakselarasan. Jet lag disorder disebabkan oleh perjalanan udara melintasi banyak zona waktu dengan cepat, sehingga jam biologis internal tertinggal dari waktu lokal. Perubahan mendadak pada siklus cahaya atau gelap menyebabkan misalignment antara ritme sirkadian internal dengan siklus 24 jam yang baru. Penanganan circadian rhythm sleep-wake disorder berfokus pada menyesuaikan kembali jam biologis tubuh agar selaras dengan pola tidur normal melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan jenis gangguannya. Terapi paparan cahaya merupakan salah satu metode utama yang menggunakan cahaya terang sekitar 10.000 lux selama 20-45 menit per hari. Untuk delay sleep-wake phase disorder, paparan cahaya dilakukan di pagi hari untuk memajukan fase tidur. Sedangkan untuk advanced sleep-wake phase disorder, paparan cahaya di malam hari untuk menunda fase tidur. Kronoterapi atau terapi pergeseran tidur bertahap dilakukan dengan mengubah waktu tidur dan bangun secara perlahan, biasanya 1-2 jam setiap hari, hingga mencapai waktu tidur yang diinginkan. Metode ini membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat, namun efektif untuk kondisi tertentu. Suplemen hormon melatonin dengan dosis 0,5-5 mg dapat membantu mensinkronkan ulang ritme sirkadian, terutama efektif pada kasus jet lag, delay sleep-wake phase disorder, dan
dan gangguan tidur non 24 jam yang umum pada tunanetra. Penggunaan melatonin harus di bawah pengawasan profesional medis karena timing dan dosis yang tepat sangat penting untuk keberhasilan ya. Terapi perilaku kognitif untuk insomnia dapat digunakan jika gangguan ritme sirkadian menimbulkan insomnia kronis dengan membantu mengelola stres, kecemasan, dan perilaku maladaptif terkait tidur yang sering menyertai circadian rhythm sleep-wake disorder. Pencegahan circadian rhythm sleep-wake disorder dimulai dengan menjaga konsistensi jadwal tidur, yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, termasuk pada akhir pekan. Hal ini membantu memperkuat ritme sirkadian alami dan mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara jam internal dengan jam eksternal. Manajemen paparan cahaya memegang peran penting dalam pencegahan gangguan ritme sirkadian. Paparan sinar matahari di pagi hari membantu menjaga ritme sirkadian tetap seimbang, sementara membatasi paparan cahaya buatan terutama blue light dari gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur atau menggunakan fitur night mode dapat mencegah penundaan fase tidur. Gaya hidup yang sehat secara keseluruhan juga berkontribusi pada kesehatan ritme sirkadian. Olahraga yang teratur membantu meningkatkan kualitas tidur, namun harus dihindari menjelang waktu tidur. Tidur siang sebaiknya dibatasi maksimal 20-30 menit dan tidak terlalu sore agar tidak mengganggu tidur malam. Manajemen stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan mindfulness dapat membantu mempercepat proses tidur alami, menciptakan lingkungan tidur yang ideal dengan kondisi gelap, tenang, dan sejuk, serta menghindari konsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur juga merupakan bagian penting dari sleep hygiene yang baik untuk mencegah gangguan ritme sirkadian. Circadian rhythm sleep-wake disorder adalah kondisi medis serius yang membutuhkan pemahaman dan penanganan yang tepat, bukan sekedar dianggap sebagai kebiasaan tidur yang buruk. Dengan mengenali berbagai jenis circadian rhythm sleep-wake disorder, memahami penyebab dan faktor resikonya, serta menerapkan strategi penanganan dan pencegahan yang sesuai, kita dapat membantu tubuh kembali selaras dengan ritme yang sehat. Konsultasi dengan dokter spesialis tidur sangat dianjurkan jika gejala berlangsung lebih dari 3 bulan, mengganggu aktivitas sehari-hari, mempengaruhi kesehatan fisik atau mental, atau jika strategi self-care tidak memberikan hasil yang efektif. Diagnosis dan penanganan yang tepat sesuai jenis circadian rhythm sleep-wake disorder yang dialami akan memberikan hasil terbaik dalam mengatasi gangguan ritme sirkadian ini. Kalian sudah menonton video ini, ingat untuk tidak self-diagnose ya. Jika merasa mengalami seperti yang dalam video tersebut, maka carilah bantuan ke profesional seperti dokter dan juga psikolog. Terima kasih karena telah menyimak.